Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Ang di Kartika Hero TV. Nah teman-teman, di video kali ini saya sedang berada di daerah Ganjaresik ya, tempatnya di Kampung Cibahari. Dan saya bertemu dengan seseorang yang dulu pernah menjadi karyawan Antp. Saya akan menemui Ibu Yoyoh ya. Jadi Ibu Yoyoh itu dulu kurang lebih 15 tahun pernah bekerja di Antp. Nah, sekarang beliau tinggal di sini di perkampungan, tepatnya di Kampung Cibahari. Dan ini bisa dilihat di sekeliling rumahnya berada di sana ya. Dan ini kalau dari tetangga itu agak berjauhan ya, kurang lebih ada dari tetangga ke tetangga itu kurang lebih hampir 50 meter kalau nggak salah, 50 meter atau 100 meter. Ini emang perkampungan yang sangat terpencil ya, pelosok sekali. Dan ini bisa dilihat di sekitar. Kebetulan saya kesininya udah mau maghrib ya teman-teman. Ini jalannya udah masih kayak gini. Dan bisa dilihat di sekitar. Mohon maaf ini videonya agak gelap. Untuk mengakses rumah Ibu Yoyo, ini jalannya masih pakai batuan yang gede-gede ya. Dan ini sekelilingnya itu jauh dari tetangga, bisa dilihat. Itu paling tetangga di atas, kalau dari sini jaraknya kurang lebih setengah kilo ya, atau 500 meter. Dan ke sana itu ada satu, dan ke sana lagi nggak ada rumah. Dan ini Ibu Yeh ini mencal ya, atau paling ujung. Soalnya untuk menuju ke pusat kota atau ke daerah Wado itu kurang lebih jaraknya hampir 20 kilo ya, kalau nggak salah, maaf ralat ya nanti. Tapi kalau menurut saya sih ini memang sangat jauh. Dan ini tinggal di pegunungan yang sehariannya mungkin ini banyak ditutupi oleh kabut-kabut. Dan bisa dilihat teman-teman, itu rumahnya seperti ini ya. Dan bisa dilihat sekeliling juga sangat terpencil. Cuman kalau untuk ketenangan itu lebih dapatnya di sini. Dan mohon maaf ini kameranya agak gelap, soalnya ini habis mau menjelang maghrib. Bisa dilihat teman-teman, inilah rumah Ibu Yoyo, mantan karyawan Antp yang lebih memilih hidup di daerah pegunungan. Dan bisa dilihat di sekeliling ini tidak ada tetangga. Ada juga yang paling sebelah sana, itu jaraknya kurang lebih 100 meter. Dan mungkin ke sana lagi nggak ada ya. Ini emang suasana sudah cukup gelap. Dan kita mungkin akan bertemu dengan narasumber langsung ya. Dan ini kalau dari cuaca di sini kayaknya selalu berembun ya. Dan ini sekarang kebetulan cuacanya lagi hujan. Alhamdulillah Ibu Yoyonya bersedia untuk diwawancarai dan beliau mengizinkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, saya bersama dengan rekan-rekan lagi bersama dengan Ibu Yoyo ya Bu. Ibu Yoyo yang katanya saya lihat di YouTube yang lain mantan karyawan Antp yang lebih memilih hidup di hutan. Nah, saya sekarang pengen tahu nih bagaimana ceritanya Ibu bisa tinggal di sini Bu. Oke. Sebetulnya ini bukan hutan sih Mas. Apa ya namanya? Kebun ya. Kebun ya. Jadi lereng gunung lah. Lereng gunung itu kan identik dengan banyak pohon gitu kan. Jadi sebetulnya bukan hutan juga karena kan pemukiman desa wilayah. Jadi ceritanya saya kan dari daerah Genangan. Ibu saya kan dari sini. Karena ibu saya nggak mau diajak pindah ke kota, jadi ibu saya maunya pindah ke sini aja biar dekat dengan keluarganya. Kebetulan kan di sini kan ada adik-adiknya ibu saya. Gitu. Jadi saya pindahlah ke sini. Itu Mas ceritanya. Nah itu kan katanya Ibu pernah bekerja di Antp. Iya. Nah itu tahun berapa Ibu itu? Tahun 94. 94. Januari 94 sampai Januari 2010. Ya 2010. Jadi 2009 ayah saya meninggal, 2010 Januari saya keluar dari Antp, pensiun dini. Itu kerjanya di bagian apa Bu? Saya di divisi engineering Mas, di departemen transmisi.
awal masuk ke situ itu saya sebetulnya jadi admin ya, admin, sekretaris kecil, sekretaris kecilnya manajer security. Gitu. Jadi dulu di Antv itu security itu departemen, jadi dipimpin oleh manajer. Gitu. Nah saya tuh adminnya lah gitu. Nah dari situ pindah ke bagian operasional. Udah langsung dimasuk divisi engineering itu di bagian teknik. Gitu. Nah terakhir saya di departemen transmisi, masih di divisi engineering. Gitu. Jadi transmisi itu ngurusin kayak tower, lalu misalnya gambarnya remek-remek itu, bersemut itu berarti itu tanggung jawabnya orang transmisi. Gitu. Bagian teknologi deh. Bagian tekniknya gitu Mas. Terus pindahan dari apa tadi di daerah Kenangan. Saya awalnya dari desa Jemah Mas. Oh Jemah. Ya Jemah, sekarang kampung saya udah jadi bendungan Jati Gede. Ya udah jadi laut Mas. Udah jadi tempat ikan. Jadi kalau tinggal di sini udah berapa tahun tuh pindah dari sana? Kalau pindah dari sana itu saya pas ditutup pintu air di Bendung, dimulai itu 2015. Tapi saya masih belum tinggal di sini, saya masih tinggal di Jakarta. Nah, 2016 saya itu masih ada di bawah di paman saya. Gitu. Jadi yang betul-betul real saya tinggal di sini di Cibahari ini itu tahun 2017, November 2017. Berarti baru 5 tahun ya? Baru 5 nginjak 6 tahun di sini ya. Nah Ibu itu selama di sini ini kan kalau saya lihat masih jauh ke tetangga ya, jauh ya, jalannya juga masih agak gerinjol gitu ya. Nah itu kalau kegiatan Ibu sehari-hari itu sekarang apa Bu? Kalau sekarang saya belajar bertani aja Mas, belajar berkebun. Ya nggak ada yang nggak bisa kalau dipelajari lah. Gitu. Jadi hari-harinya ya berkebun aja, karena saya kan adanya ada di kebun ya kebetulan. Jadi saya ada di kapling, ada di kebun. Sebetulnya ini nggak jauh-jauh juga sama tetangga. Di lingkungan saya ini di RT 1 ini ada 40 kakak. 40 kakak. Kebetulan yang di sini, yang di sebelah sini hanya saya sendiri. Gitu. Sebetulnya nggak berkilo-kilo baru ada tetangga, nggak Mas. Nggak di hutan lah gitu. Tapi bahwa daerah lereng gunung ya identik dengan hutan kan. Pohon-pohon besar, iya. Kalau di daerah sini banyak asli orang sini apa banyak pendatang gitu? Kalau di sini, kalau di lingkungan saya sendiri, di lingkungan Cibahari sini itu rata-rata pendatang Mas. Oh pendatang. Ya, karena dulunya ini kan Translok. Iya, tahun 70 itu menurut cerita, karena saya sendiri kan belum kesini 70 kan. Ini Translok dari angkatan. Kebetulan di sini itu kapling angkatan laut, komplek angkatan laut, makanya namanya Cibahari. Dulunya itu. Ya, kalau di atas sana di pintu gerbang desa itu angkatan udara. Nah, kalau yang ke bawah lagi itu Transloknya Brimob, angkatan darat. Baru tahu benar. Ya. Cuma kalau yang orang pendatang itu di sini sama di Garuda di atas. Di Garuda di atas. Ya. Itu per kaplingnya berapa itu? Jangan sebutin lah. Mau minat mungkin di sini. Kalau luasnya satu kapling itu 2 hektar. 2 hektar. Tapi kalau untuk harga kalau untuk saya pada saat beli itu ya cukup tinggi lah. Cukup tinggi untuk ukuran dompet saya ya Mas. Tapi memang harga variatif sih. Kayak saya nih kan punya jalan sendiri, harganya udah tinggi. Gitu Mas. Kalau dulu mungkin harganya masih sedikit gitu ya, masih kecil. Kalau sekarang harganya sudah besar gitu. Sudah tinggi harganya, bukan besar. Berarti kalau sekarang Ibu tinggal di sini sama siapa Bu? Sama ibu. Oh cuman berdua? Cuma berdua aja saya sama ibu saya. Ayah saya kan 2009 udah meninggal. Jadi saya tinggal sama ibu aja berdua. Tadinya rencananya saya tuh pengen pindah ke Purwakarta Mas. Di Purwakarta saya punya tanah dari ayah saya. Tapi rencananya itu dulu setelah ini ditutup pintu air saya pindahnya ke Purwakarta. Tapi kebetulan memang pada saat ditutup pintu air kan ayah saya udah nggak ada. Dan dulu ayah saya nggak mau pindah ke Purwakarta. Pengennya ke sini. Pengennya di Sumedang katanya. Sumedang. Nggak disebutkan di mana kan, pengen ke Sumedang. Pada saat air sudah mau datang, ibu saya nggak mau diajak ke Purwakarta. Di sini aja kita pindah ke gunung aja biar dekat sama saudara. Gitu. Pindahlah saya ke sini.
masih Sumedang, ini masih Sumedang masuknya ya? Ini Sumedang. Sumedang, Mas. Ini masih Kecamatan Wado, ini hampir ujung, Mas. Iya. Kalau misalnya ini kan kedua ujung Kecamatan Wado itu berbatasan dengan Majalengka. Ganjarsik, Cimungkal. Cimungkal baru perbatasan Majalengka. Nah, dulu itu ini masuk desanya Cimungkal, Mas. Tapi Pamekaran Mekar, ya, ya. terpisah menjadi Ganjarsik. Gitu. Mohon maaf Bu, kalau boleh tahu itu kan Ibu katanya resign ya, pensiun dini mungkin ya. Nah, itu kan kalau kerja di perusahaan itu kan mungkin enak. Itu alasan Ibu pensiun dini kenapa tuh? Enggak kan pada saat itu kan perusahaan itu menawarkan yang sudah bekerja di atas 10 tahun jika ingin pensiun dipersilahkan. Gitu. Jika ingin pensiun dipersilahkan. Kebetulan kan memang waktu itu kondisinya ayah saya keluar masuk rumah sakit terus. Anaknya kan cuma saya satu, Mas. Gitu. Jadi kasihannya saya fokus gitu. Jadi saya terima pensiun dini Tahun 2000 berapa itu? 2010. Oh, 10. 2010 Januari. Berarti dari tahun 2010 langsung ke daerah Genangan apa Enggak. masih di daerah 2010 saya pulang dulu karena saya sudah keluar kan. Terus senior mengajak yuk kita bikin TV internet yuk gitu bahasanya dulu kan gitu. TV internet yuk bikin yuk. Saya ikut tuh sama senior. Berempat kita gitu. Bikinlah wartetv.com gitu. Saya pulang itu 2016 karena ibu saya sakit. Jadi pulang. Nah, 2016 saya masih bolak-balik Jakarta. Masih bolak-balik. Tetap kerja gitu. Masih bolak-balik Jakarta. Gitu. Nah, yang realnya saya tinggal di sini 2017 itu. Baru 5 tahun ya. Sampai 6 ya. Iya, udah menginjak 6 tahun. Sampai sekarang. Nah, itu Bu begini. Itu kan kalau misalkan Ibu tinggal di sini kan kalau malam kayak gini kan sepi ya. Iya. Kita kalau misalkan pengen ke mana itu? Ke warung. Bukan ya ke warung kan jauh ya. Kemana itu Bu? Kalau dari sini ada. Enggak sih, enggak jauh. Maksudnya cuma memang kita berjauhan nih. Berjauhan kebetulan saya kan tinggal di Kafling. Kalau tetangga kan tinggalnya di perumahan. Kalau misalkan ke daerah kalau di kampung itu pengen ke kota apa misalkan berobat ke puskesmas itu kalau dari sini terdekat kemana Ibu? Oh, ke Wado, ke kecamatan. Oh, jauh juga ya berapa? Iya, jauh juga lumayan. Tapi di sini kan ada bidan desa. Ada 2 bidan di sini. Ada bidan desa. Cuma ya untuk maksudnya gini ketika untuk darurat misalnya malam dan sebagainya ya ke bidan lah. Ada yang dekat Ada yang dekat. Kalau misalnya tidak bisa ditangani sama bidan misalnya butuh ke puskesmas kan ada mobil siaga dari desa yang bisa mengantar. Zaman sekarang mah ya. Iya. Kalau zaman dulu. Gitu ada mobil siaga yang bisa mengantar ke puskesmas gitu. Kalau harus berobat malam-malam ya, misalnya terjadi apa-apa gitu. Kalau ke pasar ya ada pasar kaget setiap hari Sabtu di lapang desa. Kalau boleh tahu Ibu usia Ibu sekarang berapa Bu? Sekarang saya udah 59 kali ya. Soalnya kan kelihatan masih seger gitu. Kayak baru umuran berapa ini ya? Saya taksir tadi 50 gitu. 59 Mas. 59. Bukan awet muda awet tua kali saya. Awet muda bener. Kalau suami gimana? Udah enggak. Udah enggak. Udah lama. Kalau anak-anak sekarang tinggal di mana Bu? Anak saya 1 di Jakarta Mas. Anak saya 1, cucu 2. Gitu. Itu kan kemarin kan Ibu sempat viral itu. Mungkin itu mungkin kerabat atau teman-teman banyak yang menghubungi juga ya Bu? Iya. Ya ada hikmahnya Mas. Jadi karena kadang putus komunikasi lama gitu kan. Terus tiba-tiba ada turun beritanya. Jadi teman-teman lama alhamdulillah hikmahnya ada. Jadi nyambung. Gitu teman-teman lama pada ketemu lagi. Walaupun baru 1-2 yang kopi darat lah gitu yang ketemu langsung, yang paling tidak kan di medsos sudah ketemu lah gitu udah viral, silaturahmi gitu. Mungkin dirasa cukup Ibu. Terima kasih ini sudah diganggu waktunya Ibu. Terima kasih sudah mampir. Oke teman-teman, itulah tadi perbincangan kita bersama Ibu Yoyo selaku mantan dari stasiun TV yaitu Antv yang sekarang lebih memilih tinggal di perkampungan, tepatnya di kaki Gunung Cakrabuana.
atau juga berada di desa Ganjaresik. Mungkin bagi sebagian orang ini kok kenapa sih yang tadinya tinggal di kota sekarang tinggal di kampung. Mungkin dari sudut pandang Ibu Yoyo itu ada ketenangan yang mungkin tidak bisa didapatkan di suasana kota. Emang kalau dilihat dari suasana di kampung ini sangat tenang, sangat sejuk, dan mungkin bisa menenangkan hati dan pikiran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sajikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan saya di konten-konten selanjutnya.